Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel belajar terjemah atau arti Al-Quran per kata. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerjemahkan atau mengartikan per kata surat Asy-Syams, yaitu surat ke-91 dengan 15 ayat, dan dilanjutkan dengan surat Al-Lail, yaitu surat ke-92 yang terdiri dari 21 ayat. Sebelum kita memulai, mari kita membaca doa dulu agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahama. Kita lanjutkan dengan surat Asy-Syams ayat pertama. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi, wa di sini artinya adalah sumpah, yaitu demi matahari, wa duhaha, dan cahaya di pagi hari. Kemudian ayat yang kedua adalah wal qamari idza talaha. Wal qamari, dan bulan, idza, tatkala atau apabila, talaha, mengiringinya. Kemudian ayat yang ketiga, wan nahari idza jallaha. Wan nahari artinya dan siang, idza, tatkala atau apabila, jallaha, menampakkannya. Ayat yang keempat, walaili idza yaghshaha. Dan malam apabila, idza artinya apabila, yaghshaha, menutupinya. Kemudian ayat yang kelima, was-samai wa ma banaha. Was-samai, wa artinya dan, as-sama artinya langit, wa ma banaha. Wa ma artinya wa dan, ma apa-apa, banaha artinya adalah pembinaannya. Jadi ayat kelima ini artinya adalah demi langit serta pembinaannya, atau artinya adalah yang menakjubkan. Kemudian ayat yang keenam adalah wal ardi wa ma tohaha. Wal ardi, dan bumi, wa ma, dan apa-apa yang tohaha. Tohaha artinya penghamparannya. Jadi arti ayat ke-6 ini adalah demi bumi serta penghamparannya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-7, yaitu wa nafsi artinya dan jiwa atau diri, wama, dan yang apa-apa yang sawaha. Sawaha artinya adalah penyempurnaannya. Sehingga arti dari ayat ke-7 ini adalah demi jiwa serta penyempurnaannya. Maksudnya adalah penyempurnaan itu penciptaan. Sawaha itu sawa penciptaan, ha kepada balik menunjukkan arti dari nafsi tadi. Kemudian ayat ke-8 yaitu fa'alhamaha. Fa artinya maka, alhama yang mengilhamkan, ha jadi alhama itu aja artinya mengilhamkan, ha kepadanya, fujuroha itu artinya adalah kedurhakaannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Jadi arti ayat ke-8 ini adalah maka dia mengilhamkan kepadanya, yaitu mengilhamkan suatu jalan kejahatan
dan ketakwaan. Kemudian ayat yang ke-9 adalah qad aflaha. Qad artinya sungguh, sesungguhnya atau sungguh-sungguh, aflaha beruntung, man orang, zakkaha. Zakka artinya menyucikan, diri, ha artinya dirinya. Jadi arti dari ayat ke-9 ini adalah sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian ayat yang ke-10 waqad khaba, wa artinya dan, qad sungguh-sungguh, khaba celaka atau rugi, man orang, dasa. Dasa artinya adalah mengotori. Dasaha adalah mengotorinya, maksudnya mengotori jiwa. Sehingga arti ayat ke-10 ini adalah sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya, maksudnya mengotori hatinya. Kemudian dilanjutkan ayat ke-11, kadzabat artinya telah mendustakan, samudu yaitu Samud, bitagwaha. Bitagwaha adalah bi artinya dengan, tagwaha melampaui batas. Jadi arti dari ayat ke-11 ini adalah telah mendustakan kaum Samud atau Samud dengan melampaui batas. Kemudian ayat yang ke-12 adalah idzim ba'atha. Idzi yaitu sama si idza, ketika, ba'atha yaitu bangkit, ashqaha orang-orang yang lebih celaka di antaranya. Kemudian ayat yang ke-13 adalah faqala lahum. Faqala artinya maka berkata atau lalu berkata, lahum kepada mereka, Rasulullahi. Rasul yaitu utusan Allahi Allah. Naqata. Naqata itu artinya adalah unta betina. Naqatallaha unta betina. Allah adalah Allah. Wasuk yaha dan meminumnya. Jadi arti dari maksud atau arti dari ayat ke-13 ini adalah lalu Rasul Allah yang saleh berkata kepada mereka, biarkan unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Kemudian ayat yang ke-14 adalah fakadzabuhu maka mendustakan mereka. Jadi fakadzabu maka mendustakan mereka, atau diartikan seperti biasanya mereka, maka mereka mendustakan fa'aqaruha maka mereka melukai. Fadamdama artinya maka mereka fadamdama maka menurunkan azab alaihim kepada him. Alai itu artinya adalah atas, him mereka, tapi bisa diartikan maka menurunkan azab alaihim kepada mereka. Siapa? Robbu Tuhan hummu, dari Robbuhum Tuhanmu, bidambihim, bi artinya dengan, zambi dosa, him mereka. Jadi artinya bidambihim dikarenakan dosa mereka, fasawwaha lalu dia meratakannya. Jadi arti dari ayat ke-14 ini adalah namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya, lalu diratakan dengan tanah. Jadi Allah menghukum mereka dengan meratakan tanah di kaumnya tersebut. Kemudian ayat yang ke-15, wala yakhafu uqbaha, wala
dan wa artinya dan, la tidak, ya khaufu dia takut, jadi dari kata khauf, dan tidak takut, dan dia tidak takut uqbaha akibatnya. Demikian arti atau terjemah perkata dari surat Asy-Syams surat ke-91 ayat 1 sampai ayat ke-15. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Lail yaitu surat yang ke-92. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wal-laili idza yaghsha, dan demi malam idza yaghsha, idza apabila atau tatkala ia menutupinya. Ayat yang kedua, wan nahari idza tajalla, dan demi siang tatkala, idza tatkala, tajalla artinya benderang. Wa ma khalaqa, wa artinya dan, ma apa-apa, yang khalaqa yang dia ciptakan, dzakaro artinya laki-laki, wal unsa dan perempuan. Jadi arti ayat ketiga ini artinya demi penciptaan dan apa-apa khalaqa yang diciptakan, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat yang keempat adalah inna sa'yakum lasatta. Inna artinya sesungguhnya, sa'yakum usaha kalian itu lasyatta sungguh berbeda-beda. Jadi artinya yang keempat ini adalah sungguh usahamu memang bermacam-macam. Kemudian ayat yang kelima adalah fa'amma. Fa'amma, fa artinya maka, amma adapun. Jadi maka adapun man orang, atau artinya adalah ia memberikan wattaqa dan bertakwa. Jadi arti dari ayat kelima ini adalah maka barang siapa, maka adapun barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqo dan memberi dan membenarkan bil husna, bi artinya dengan husna kebaikan. Kemudian ayat yang ketujuh, fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu artinya maka kami memudahkan kepada mereka, maka kami memudahkan kepada mereka lil yusro bagi orang yang li itu bagi, yusro orang yang memudahkan. Jadi arti atau maksudnya dari ayat ke-7 ini, maka kami mudahkan bagi orang-orang yang memudahkan. Maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Kemudian ayat yang ke-8 adalah wa amma mambakhila. Wa amma artinya dan adapun man orang, bakhila yang bakhil atau kikir, wastaghna dan ia merasa cukup. Arti dari ayat ke-8 ini adalah dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, maksudnya cukup itu tidak butuh pertolongan Allah. Terus ayat ke-9 yaitu wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba dan mendustakan, dan ia mendustakan bil husna dengan kebaikan. Artinya itu serta dia juga mendustakan apa-apa yang terbaik. Kemudian ayat yang ke-10 adalah fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu artinya dan kami akan memudahkan lil usra kepada yang sukar. Arti dari ayat yang ke-10 ini adalah maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju
kesukaran kesengsaraan. Jadi maksudnya dari ayat ke-9 dilanjutkan ayat 10 itu adalah bagi orang yang mendustakan kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah, maka kami mudahkan kepada mereka untuk ke jalan kesukaran. Jadi Allah memberikan kesusahan atau Allah memudahkan bagi mereka jalan jalan kesukaran, sehingga dengan kata lain Allah mempersulit kepada mereka. Kemudian dilanjutkan pada ayat ke-11. Wa ma yughni, wa artinya dan, ma tidak, yughni mencukupi, anhu dari mereka, maluhu, maluhu dari kata mal, hartahu mereka, ida tatkala apabila tarodda ia telah binasa. Sehingga artinya dari ayat ke-11 ini adalah dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Inna alaina lal huda. Inna artinya sesungguhnya, alaina atas kami, lal huda sungguh pemberi petunjuk. Jadi maksud dari ayat ke-12 ini adalah sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Inna sesungguhnya, alaina atas kami, lal huda sebuah petunjuk itu. Kemudian ayat yang ke-13, wa inna lana, wa inna dan sesungguhnya, lana bagi kami, lal akhirata wal ula. Lal akhirata artinya kesudahan, wal ula dan permulaan. Maksudnya dari ayat ke-13 ini adalah dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Wa inna dan sesungguhnya, lana bagi kami, lal akhirata akhirat, wal ula dan dunia itu. Ula itu sebelumnya, awal, yang dimaksud adalah dunia. Kemudian dilanjutkan ayat ke-14. Fa anzartukum, maka anzartukum aku peringatkan, kum kepada kalian, naro, nar itu adalah neraka atau api neraka, taladho yang menyala-nyala. Arti dari 14 ini adalah maka aku memperingatkan kepadamu, annaro na api neraka, taladho yang menyala-nyala. Dilanjutkan ke ayat ke-15, la yaslaha, la artinya tidak, yaslaha artinya adalah masuk ke dalamnya, illa kecuali, al-ashqa. Al-ashqa artinya orang yang celaka. Jadi arti dari ayat ke-15 ini adalah la yaslaha, tidaklah masuk ke dalamnya, illa kecuali al-ashqa orang-orang yang celaka. Kemudian ayat yang ke-16, alladzi kadzdzaba. Alladzi artinya adalah yang, kadzdzaba mendustakan, wa tawalla dan berpaling. Sehingga arti dari ayat ke-16 ini adalah yang mendustakan kebenaran maksudnya, dan yang berpaling dari keimanan. Kemudian ayat ke-17, fa wasayujannabuha, wa artinya dan, sayujannabuha akan dijauhkan daripadanya apa, al-athqa. Al-athqa itu orang yang sangat takwa.
Jadi arti ayat ke-17 ini adalah dan akan dijauhkan darinya, maksudnya dijauhkan neraka orang yang paling bertakwa. Jadi neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang yang paling takwa. Kemudian ayat yang ke-18, alladzi yu'ti. Alladzi yang yu'ti. Jadi yang dijauhkan dari neraka itu siapa? Yaitu alladzi yang yu'ti. Yu'ti memberikan, ia memberikan malahu. Malahu dari kata mal, yaitu harta, hu mereka, yatazakka. Yatazakka ini artinya adalah ia mensucikan atau untuk mensucikan. Jadi arti dari ayat ke-18 ini adalah yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri. Alladzi yu'ti, alladzi yang yu'ti membersihkan, malahu harta mereka, yatazakka untuk menyucikan. Kemudian ayat yang ke-19 adalah wama li ahadin. Wama artinya wa dan ma tidak li ahadin. Seseorang atau salah satu orang indahu di sisinya min dari nikmati suatu nikmat tujza dibalasnya. Jadi arti dari ayat ke-19 ini adalah dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Kemudian pada ayat yang ke-20 illa ibtigha'a, illa artinya kecuali, ibtigha'a ia mencari, wajhi artinya wajah. Maksudnya di sini adalah keridoan Rabbihi, Tuhannya al-a'la yang maha tinggi. Jadi arti ayat ke-20 ini adalah tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Kemudian ayat yang ke-21 wala saufa artinya wa artinya dan la saufa sungguh kelak yardo ia mendapatkan kepuasan. Jadi arti dari ayat ke-21 ini adalah niscaya kelak dia akan mendapatkan kepuasan yang sempurna atau kesenangan yang sempurna. Demikian terjemah atau arti perkata Al-Quran surat Al-Lail surat ke-92 yang terdiri dari 21 ayat. Demikian, semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Apapun usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan diri pada Allah, semoga Allah meridhoi dan memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.